Halo teman-teman, perkenalkan saya Dedi Hendral Bantruan, NIM 190306037. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bu Tati Fidansari selaku dosen mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Langsung saja ke soal nomor 1, jelaskan bagaimana reformasi dunia perunggasan di Indonesia. Jadi, awal berkembangnya industri perunggasan di Indonesia itu dimulai tahun 1980. Namun sebelumnya tahun 1975 pemerintah juga sudah mengambil bagian dalam perkembangan ini. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan daging dan permintaan daging dalam negeri, sehingga pemerintah perlu campur tangan dalam pemasaran, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 1981 pemerintah mengeluarkan kepres yang isinya pemerintah akan memberikan bimbingan kepada industri besar maupun industri kecil, perusahaan, dan peternakan perorangan. Situ juga pemerintah membuat bantuan seperti membuat koperasi di mana para peternak kecil ini akan bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi ini, pinjaman, bimbingan, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu selama 10 tahun itu sampai 1990, para peternak ini tidak bisa mengembalikan modalnya dikarenakan tingginya fluktuasi harga dan tidak manage-nya output yang diterima oleh peternak maupun input yang harus dikeluarkan peternak untuk ternaknya, seperti itu. Sehingga pada tahun 1990 pemerintah membuat kepres bahwasanya industri besar seperti perusahaan itu bisa memiliki industri yang besar, industri ayam ras yang besar. Namun 60% dari jumlah ayamnya itu harus diekspor, dan mereka juga harus bersosialisasi dengan para peternak kecil, seperti itu. Setelah itu tidak ada perubahan, sehingga pemerintah mengambil inisiatif bahwasanya para peternak kecil ini diberi jadi pindah bidang seperti itu, bukan ayam ras lagi, namun para peternak kecil ini jadi pindah ke ternak ayam chopper atau Jawa Super. Di sini juga pemerintah juga ngasih bimbingan dan lain sebagainya. Untuk soal nomor 2, sebutkan jenis ayam pedaging yang dipelihara di Indonesia. Itu ada Tegel 70, Super 77, Isa, Sussex, dan Lohman 202. Untuk soal nomor 3, jelaskan pengaruh pemberian pakan terhadap unggas pedaging dan beri contoh jurnal dan tuliskan hasil jurnalnya. Untuk soal ini saya mengambil judul pengaruh beberapa jenis pakan komersial terhadap kinerja produksi kuantitatif dan kualitatif dari ayam pedaging. Jadi di sini penelitiannya itu akan meneliti beberapa produk dari pakan dari beberapa perusahaan. Nanti di sini itu akan diteliti hasilnya dari segi kualitas, yaitu seperti kandungan kolesterolnya maupun kandungan residunya. Kalau dari segi kualitatifnya itu dari pertambahan bobot pakan, konsumsi, FCR-nya, dan lain sebagainya. Jadi di sini dari hasil penelitiannya itu bahwasanya tiap
ternyata pakan dari beberapa perusahaan ini tuh memberikan efek dan hasil yang berbeda-beda. Seperti itu. Langsung saja ke hasilnya. Untuk hasilnya bisa kita lihat bahwasanya kualitas kandungan pakan komersial terbaik terdapat pada pakan PTM karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Sedangkan di pakan perlakuan terbaik terdapat pada pakan PTM karena memberikan nilai IP dan IOFC yang paling baik, kandungan kolesterol, daging dan residu antibiotik dalam daging pada semua perlakuan masih dalam batas aman untuk dikonsumsi. Jadi hasilnya bahwasanya dari beberapa produk pakan yang diuji dari beberapa perusahaan itu, bahwa PTM ini adalah produk PTM ini itu yang terbaik. Selanjutnya untuk soal nomor 4, rekomendasi jumlah pakan dan minuman pada ternak potong per minggunya, minggu 1 sampai minggu ke-6. Untuk pakannya sendiri itu pada minggu pertama itu diberikan 17 gram per ekor per hari. Pada saat minggu kedua itu diberikan 43 gram per ekor per hari. Pada minggu ketiga itu diberikan 64 gram per ekor per hari. Pada minggu keempat itu diberikan 91 gram per ekor per hari. Untuk minggu kelima itu diberikan 111 gram per ekor per hari. Untuk minggu keenam diberikan 129 per ekor per hari. Sedangkan pada air minumnya sendiri itu pada minggu pertama itu 1,8 liter per hari per 100 ekor. Untuk minggu kedua itu 3,2 per hari per 3,2 liter per hari per ekor. Untuk minggu ketiga itu 4,8 liter per hari per 100 ekor. Untuk minggu keempat itu 7,7 liter per hari per 100 ekor. Untuk minggu kelima itu 9,5 liter per hari per 100 ekor. Untuk minggu ke-6 itu 10,9 liter per hari per 100 ekor. Selanjutnya untuk soal nomor 5, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas daging menggunakan data dari jurnal. Untuk ini jurnal yang saya ambil judulnya penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada lantai atas dan lantai bawah. Jadi di sini nanti yang diukur itu seperti pengaruh dari perbandingan suhu di kandang satu yang di atas sama kandang yang di bawah. Jadi yang jadi tolak ukurnya itu nanti diukur terkait ke konsumsi pakannya, pertumbuhan bobot badannya dan FCR-nya. Langsung saja ke hasil jurnalnya. Untuk hasilnya ini, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara di lantai 3, yaitu yang di lantai paling atas, lebih baik dibandingkan pada lantai 1 dengan indikator konsumsi dan konversi pakan pada lantai 3 lebih rendah dibandingkan pada lantai 1. Pertambahan bobot badan dan bobot akhir pada lantai 3 lebih tinggi dibandingkan pada lantai 1. Selanjutnya adalah pengaruh pencahayaannya. Jadi jurnal yang saya ambil itu adalah pengaruh pewarnaan lampu terhadap performa ayam fase layar pada sistem kandang closed house. Jadi di sini nanti akan dibuat beberapa warna lampu. Jadi yang diukur nanti itu pengaruhnya terhadap konsumsi pakannya, FCR-nya, sama pertambahan bobot badannya. Langsung ke hasilnya. Untuk hasilnya sendiri itu diperoleh hasil penelitian adalah warna
cahaya lampu merah menghasilkan nilai konsumsi pakan dan FCR yang lebih baik dibandingkan warna cahaya lampu kuning. Namun demikian pengaruh yang diberikan tidak berbeda nyata. Untuk soal nomor 6, apa yang harus disiapkan peternak pada proses pemanenan? Yang pertama itu peternak itu harus menghentikan segala jenis obat 7 hari atau minimal 5 hari sebelum penangkapan atau pemanenan. Selanjutnya sebelum 12 jam atau minimal 8 jam sebelum pemanenan itu pakannya ataupun ransumnya itu diminimalisir atau dihentikan, karena itu nanti akan sangat berpengaruh pada proses penimbangan nanti. Selanjutnya pada saat penangkapan lebih baik yang melakukan penangkapan ayam itu adalah orang-orang yang sudah terlatih atau profesional. Maksudnya kandang ataupun tempat untuk ayamnya ini itu sebelumnya sudah harus didesinfektan terlebih dahulu. Terus yang harus diperhatikan lagi itu adalah kapasitas optimal dari kotak tempat ayamnya itu. Jadi untuk ukuran 1x1 meter itu maksimalnya 10 ekor ayam, seperti itu. Soal selanjutnya, bagaimana pengaruh kepadatan kandang terhadap performa pedaging yang berdasarkan data jurnal. Jadi jurnal yang saya baca ini judulnya pengaruh pemeliharaan pada kepadatan kandang yang berbeda terhadap performa ayam broiler. Hasilnya itu berdasarkan hasil penelitian, semakin padat kandang maka meningkatnya jumlah konsumsi dan konversi ransum, sementara bobot badan menurun. Tetapi jika dilihat dari satuan luas 20 ekor lebih efisien. Pemeliharaan dengan menggunakan kepadatan kandang mencapai 20 ekor per meter kuadrat dinilai lebih efisien dan ekonomis. Untuk soal nomor 8, jelaskan program vaksinasi pada unggas pedaging. Pada umur 4 hari itu menggunakan vaksin NDMA 5 klon. Ini pakai tetes mata. Untuk umur 8 hari ini menggunakan IBD. Ini pakai dari air minum. Untuk umur 14 hari ini menggunakan Lasosta. Ini sama menggunakan air minum. Selanjutnya untuk soal nomor 9, jelaskan manajemen yang harus dilakukan pada starter. Pertama itu pada minggu pertama hari ketiga itu sudah pakai feeder tuber. Kan di hari pertama dan kedua itu pakai tampan saja. Di ini sudah pakai feeder tuber. Selanjutnya diperhatikan suhunya itu harus 32 derajat Celcius. Terus setiap 3 hari, setelah 3 hari itu guard brodernya itu diperluas. Selanjutnya ternak yang sakit maupun ternak yang sakit dan memiliki kelainan itu dipisah. Seperti itu. Terima kasih.